Ya, Tribunas terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Lampung yang menangkap terduga dukun palsu menipu warga Bandar Lampung hingga mencapai 81 juta rupiah. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang Zai. Cara Ya, Bang, terkait dengan kasus penipuan oleh dukun palsu ini kan kembali terjadi belum lama ini atau di tahun lalu juga kita sempat ngobrol terkait dengan kasus ini, Bang. Dan ini kembali lagi terjadi menimpa warga Bandar Lampung yang ditipu oleh dukun palsu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih, Bang, yang menyebabkan masih ada saja masyarakat Bandar Lampung yang percaya akan hal-hal gaib dan bahkan ditipu oleh dukun palsu? ya, pertama saya ucapkan prihatin ya dengan Mm-mm. kondisi saat ini tahun 2024, teknologi sudah semakin canggih, Canggih ya. dunia maya sudah menjadi sangat luar biasa, tapi masih ada saja masyarakat kita yang percaya dengan hal-hal ya, masih percaya dengan dukun ya, sehingga menjadi korban penipuan bahkan sampai ke pemerasan tersebut. Jadi masyarakat kita memang saat ini masih apa ya, dari segi literasi ya, literasinya masih sangat rendah ya. Di Indonesia ini literasi hukum, literasi tentang apa namanya agama, literasi tentang teknologi, khususnya juga di Provinsi Lampung masih sangat rendah sekali. Sehingga perkembangan-perkembangan yang dengan adanya teknologi, kemudian dengan adanya literasi hukum, permasalahan-permasalahan ini kan sebenarnya sudah pernah terjadi dan bahkan sering terjadi ya adanya Mm-mm. penipuan yang dilakukan oleh dukun tersebut. Akan tetapi karena rendahnya literasi, baik literasi hukum, literasi tentang agama, tentang teknologi, sehingga menyebabkan masyarakat kita lagi-lagi menjadi korban dari tindak pidana ini. Ya, jadi modusnya ya sama ya, modusnya adalah menipu ya, Mm-mm. dengan latar belakang menjadi seorang orang pintar atau seorang dukun. Nah, harapannya sih media yang dalam hal ini ya, Tribun maupun media apapun ya, memiliki peran ya kita semua untuk bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, jadi bisa Mutiara garis bawahi bahwasannya literasinya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bandar Lampung sendiri memang masih kurang hingga menjadi korban modus penipuan dukun palsu seperti ini. Seperti itu ya Bang ya? Iya, karena kan ini Mm-mm. sudah sering terjadi ya. Iya Mungkin betul tahun Bang. lalu Mm-mm. atau beberapa bulan yang lalu kan kita sudah bahas dengan yang modus yang hampir sama, Mm-mm. Baik. dukun. Kalau untuk dari tersangka sendiri ini Bang, ini kan eh, tersangka berpura-pura menjadi dukun palsu dan mengatakan bahwasannya memiliki kemampuan untuk mengusir gangguan makhluk halus dan sebagainya. Apakah motif utamanya ini motif ekonomi atau memang ada motif lain biasanya Bang kalau dari tersangka sendiri? Kalau lihat dari nilai kerugian sampai dengan 81 juta rupiah, ini Mm-mm. sudah ada motif lain ya. Artinya kalau dari sisi ekonomi kan berapa sih satu bulan orang kebutuhannya untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan dia sehari-hari. Artinya ada unsur lain ya, mungkin gaya hidupnya mungkin atau perilakunya ya, apalagi zaman sekarang sudah ada judi online ya, jadi Oh, orang sampai bisa menjual rumah, menjual tanah yang nilainya ratusan juta rupiah karena perilaku tersebut. Artinya kalau hanya untuk kebutuhan ekonomi, untuk hanya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, saya pikir tidak. Artinya ada motif lain di balik dari tindak pidana dari dukun palsu tersebut. oke, kalau kita melihat kasus saat ini Bang terkait dengan dukun palsu yang menipu warga Bandar Lampung ini apakah bisa dikatakan sebagai kasus pidana yang terencana karena kita melihat dia ini modus penipuan dan bahkan ini terjadi pemerasan juga nih Bang. Ya, dari awal kan memang kalau saya baca dari alur kasusnya kan ini tidak tiba-tiba ya, tidak Mm-mm. ujuk-ujuk. Artinya semuanya by proses.
diawali dengan masuk grup, kemudian di dalam grup itu ada proses chatting, ada komunikasi. Komunikasi. Artinya memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, dari ada niat buruk atau mens rea dari tersangka ya. Ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Artinya tidak tiba-tiba pada saat itu. Artinya memang sudah terencana. Apalagi kalau kita melihat nilai transfer 81 juta rupiah itu kan tentu saja tidak sekali transfer. Artinya transfer ini sudah dilakukan berulang kali. Artinya proses penipuan kemudian berlanjut ke pemerasan ini dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, artinya perbuatan dari tersangka ini memang sudah direncanakan. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dan terus-menerus untuk menekan korban. Oke, baik. Kalau kita melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau dukun palsu ini, hukuman apa Bang yang bisa atau pasal apa saja yang bisa disangkakan kepada tersangka dalam kasus ini Bang? Yang pertama tentu dia dimulai dari penipuan ya, 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua tindak pidananya berlanjut kepada pemerasan ya, pengancaman sehingga kan kalau saya lihat alur ceritanya kan menggunakan foto-foto atau video ya, divideokan kemudian video tersebutlah digunakan untuk mengancam korban apabila tidak mentransfer sejumlah uang maka akan disebarkan ke media sosial. Artinya pasalnya bisa berlapis ya, tidak hanya penipuan tapi juga masuk ke dalam pemerasan dan pengancaman. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, baik. Terakhir Bang Zai, dari apa istilahnya ya, kacamata hukum. Tadi di awal sempat disinggung mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa ini terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi ataupun masyarakat sendiri harus memiliki literasi yang baik. Nah Bang, selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak tertipu dengan hal-hal lumrah yang biasa terjadi seperti ini Bang? Ya, jadi memang masyarakat ini perlu diberikan edukasi ya, edukasi, kemudian literasi hukum, literasi teknologi, literasi tentang agama ya. Artinya kasus-kasus ini kan yang menimpa korban ini tidak hanya sekali dua kali di Lampung, apalagi di Indonesia. Artinya sudah berulang kali terjadi. Harapannya sih ada mulai dari praktisi, akademisi, ataupun pendidik, ataupun termasuk media di dalamnya, memberikan pencerdasan-pencerdasan kepada masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan ya, hal-hal untuk yang harus dihindari dalam sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan pemerasan ini. Ya mungkin mulai dari memberikan seminar, ya memberikan kampanye kan, atau menyampaikan sesuatu, termasuk melalui berita-berita ini disampaikan secara komprehensif ya, bagaimana kita agar supaya tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana penipuan maupun pemerasan tersebut. Artinya peran media, peran praktisi, peran akademisi, peran pendidik itu juga penting untuk bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Kemudian tentu saja agar supaya tidak terulang kembali terjadinya korban ini kembali tentu saja harapannya ada komunikasi ya, pola komunikasi ini kalau kita lihat tentu saja ada hal yang miss ya atau yang tertutup sehingga korban ini menjadi korban yang sendiri ya, artinya dia tidak melakukan komunikasi yang baik dengan keluarganya gitu, dengan tetangga-tetangganya. Artinya ini terus menerus sehingga mencapai kerugian 81 juta rupiah. Jadi ada keterbukaan juga ya komunikasi dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, jadi banyak sekali ini hal-hal yang ternyata bisa diupayakan untuk mencegah hal seperti penipuan ataupun pemerasan, berkedok, dukun dan sebagainya ini supaya tidak terjadi lagi kepada kita khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas informasinya tentunya dan juga pencerahannya. Ini semoga kasus
serupa tidak terjadi di kemudian hari. Sukses Bang untuk sidangnya dan sehat selalu. Amin. Makasih Mbak Mutiara, salam sehat. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pengamat hukum Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan, terkait dengan kasus penangkapan dukun palsu yang sudah mengakibatkan warga Bandar Lampung mengalami kerugian 81 juta rupiah. Baik Tribuners, mungkin itu saja Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.